Kita ketemu di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Bung Rocky, kelihatannya kalau kita lihat apa ya di pemberitaan di media gitu ya, dunia politik kita ini sekarang kelihatannya bintang utamanya Surya Paloh ya. Dia ketemu Jokowi, diantarkan sampai ke halaman, kemudian dia nggak harusnya ada reshuffle, nggak ada reshuffle, malah ketemu Airlangga Hartarto. Terus kemudian tadi kemarin siang juga PKS yang datang ke Nasdem Tower. Tiba-tiba muncul foto dia makan siang dengan di sebuah restoran dengan Luhut Panjaitan. Ya, jadi kalau kata orang, kalau katanya Pak Mantep ini lakonnya nopo Pak Mantep, lakonnya Surya Paloh sekarang kan gitu ya. Jadi rangkaian itu memperlihatkan bahwa istana memang resah atau paling nggak gelisah dengan naiknya elektabilitas Anies dan dilulukan secara sangat nyata tuh. Jadi sebetulnya pada saat bersamaan Ganjar tetap kasakusuk nggak dapat partai, kan itu juga menggelisahkan kan. Jadi kelihatannya udah diputuskan bahwa oke, Anies bukan lagi sebagai fakta tapi sebagai faktor. Nah itu yang tentu kalau kita mau pragmatis ya udah ngapain halangin Anies kan. Tetapi tentu akan ada tukar tambah. Walaupun tetap upaya menghalangi masih ada. Tetapi ada semacam uh, contingency plan. Bahwa kalau ternyata Anies unstoppable, maka minimal orang kedua itu dikendalikan oleh istana tuh. Atau yang paling bagus ya dikendalikan oleh Jokowi. Tapi mungkin terlalu jauh. Sehingga orang menduga bahwa ya itu pertemuan dengan Pak Luhut itu semacam kelanjutan dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, kan begitu kan. Di setelah ketemu presiden, oke. Mungkin Pak Jokowi bilang oke, iya dah itu, tapi difinalisasi lewat Pak Luhut yang memang ahli dalam soal-soal begituan tuh. Dan Pak Luhut punya kemampuan untuk antara bersahabat dan sedikit menekan, kira-kira begitu kan. Dan Pak Luhut tentu tahu ya nasnya untuk Surya Paloh ya ada juga komorbidnya, kira-kira begitu tuh. Jadi ini tukar tambah yang halus dengan istana, dan sangat mungkin orang berspekulasi bahwa memang Ibu Kofifa yang lebih mungkin di situ tuh, karena Ibu Kofifa tetap ada di dalam radarnya Luhut dan Jokowi itu. Jadi kira-kira begitu tuh, dan dianggap bahwa Kofifa juga mewakili suara Jawa Timur yang sangat sentral atau strategis bagi Anies. Kalau Anies menang di seluruh Indonesia, Jawa Timur nggak dapat, loss juga dia. Jadi itu pertimbangannya tuh. Ya tentu akan ada kalkulasi kenapa nggak AHY, kenapa nggak Aher misalnya tuh. Dan itu yang akan diterangkan pasti oleh Jokowi kepada PKS maupun Demokrat. Nah, kita tinggal tunggu. Kalau kita lihat urutannya, Surya Paloh ketemu Jokowi, lalu Surya Paloh ada Erlangga merapat di situ, itu artinya Jokowi merestui Erlangga untuk ketemu Surya Paloh. Begitu kimianya mulai terasa kental, Surya Paloh harus minta menerangkan itu pada Luhut. Dan Luhut mungkin udah siapin, ya udah, lu kita gini aja deh, Anies sama Kofifa deh, kira-kira begitu. Tapi nanti lu yang ngomong ke PKS ya, lu yang ngomong ke Demokrat ya, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, Anies memang dari fakta menjadi faktor. Jadi bagaimana kalau udah faktor tanpa Anies ya pemilu nggak ada gunanya kan. Nah itu sebetulnya kita sebut aja ini spekulasi, dan keahlian kasakusuk itu biasa, itu diselesaikan di tingkat elit. Saya juga mendengar kabar, tapi saya kira masih perlu dicek lagi. Sebenarnya Pak Luhut itu pertemuan yang di London itu bukan yang pertama, katanya mereka sempat bertemu di Jerman, gitu yang disebutkan. Sebenarnya harusnya pertemuan di London itu ada Pak Jokowi juga, tapi Pak Jokowi urung hadir ke situ. Itu spekulasi yang saya dengar juga, apakah betul atau tidak. Tapi tetap saja kita melihat bahwa memang dengan kemarin itu yang saya kira sangat mencolok mata itu adalah batalnya reshuffle. Pak Jokowi memilih pergi ke Bali untuk meresmikan Jalan Tembus. Sementara sebenarnya itu pada hari yang sama dan jam yang sama kira-kira kalau reshuffle itu terjadi adalah ketika Pak Surya ketemu sama Airlangga, kan gitu ya, Bung Rocky ya. Itu kalau kita baca dari perspektif kacamata politik Jawa, itu sebetulnya semacam sinyal yang dikirim pada Ibu Mega. Ya. Bahwa kalau Anda nggak mau Ganjar, Anies akan kami dukung. Kalau Anda masih ragu-ragu pada Ganjar, maka kami nggak akan reshuffle.
Kan ini kan dua tokoh Jawa yang nggak bisa menjelaskan secara terbuka saling kirim simbol tuh. Jadi tidak terjadinya reshuffle dan akhirnya kabinet KIB melalui Erlangga ketemu Surya Paloh ketemu Luhut. Ya itu masih dalam tahap untuk minta Ibu Mega yain dong karena Ganjar ini udah layangan putus nih, bagaimana elektabilitasnya dinaik-naikin tinggi tapi partainya nggak ada kan, ajaib gitu. Jadi kira-kira itu pesannya tuh. Dan kita tahu bahwa buat Ganjar sendiri ya nggak ada gunanya dia malang melintang hari-hari ini. Jadi poin ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan. Lepas dari apakah Jokowi memang ingin akhirnya terima Anies, itu juga masih hati-hati. Seandainya Mega bilang oke, Ganjar kami iakan karena Anies sudah makin tinggi, ya bisa lagi Jokowi keluarin sprindik buat Anies kan, buat ngancam Ganjar, buat ngancam Anies. Jadi betul-betul ini adalah sebetulnya permainan kotor yang terpaksa terjadi karena kong kali gong yang dari awal tidak sehat. Saya kira sekarang yang bingung itu tentu saja para relawan ya melihat seperti ini ya situasinya. Bagaimana membantu mereka untuk memahami situasi ini, Bung Prof? Ya relawan kan kita ingin kalau kita tanya apa kekuatannya Ganjar, ya figur dia bahwa dia PDIP, tapi dia nggak dapat partai. Apa kekuatan Anies? Anies nggak punya partai, justru punya relawan. Jadi dua kontras dalam politik. Yang satu ada partainya, tapi tidak diakui oleh partainya. Anies tidak ada partainya, tapi justru diakui oleh partai-partai lain. Nah relawan sudah masuk pada semacam keyakinan bahwa bahkan fight habis-habisan mereka tangguh tuh. Karena udah dapat sinyal semacam sinyal tembus pandang bahwa tiga partai ini nggak akan lagi meninggalkan Anies tuh, dan itu tinggal soal teknis cawapresnya siapa. Jadi Nasdem, PKS dan Demokrat udah pasti tidak akan meninggalkan Anies. Kalaupun mereka berkhianat, itu artinya partai-partai itu juga nggak akan dapat suara, itu kan. Ya. Jadi udah blocking itu terjadi. Jadi yang resah sebetulnya Pak Prabowo karena kan paling nggak 23% udah dipegang oleh Anies kan. Sementara Pak Prabowo udah elektabilitasnya tinggi, tapi dia tetap tidak kuat kalau cuma dia sendiri. Jadi yang udah selesai kalkulasinya ya justru Anies. 20% udah dapat, relawannya udah ada, tinggal Bohir aja yang ditunggu mendekat kan begitu tuh. Megawati belum bisa, Prabowo juga belum bisa tuh. Nah Jokowi mestinya lihat soal ini. Jadi mestinya Pak Jokowi bilang ya udahlah, saya minta kalau saya lengser yang jamin adalah Anies melalui wakil presiden yang pasti harus dari istana. Nah itu yang menerangkan atau hanya itu yang bisa menerangkan bahwa KPK kemudian mulai menarik masalah ini dan nggak lagi mempersoalkan Anies. Kira-kira begitu. Ya. Ini mungkin sama sekali tadinya tidak dibayangkan sama sekali ya oleh Pak Jokowi ya bahwa kemudian yang terjadi itu dalam tanda petik pengkhianat itu dari dalam istana. Dan kan kita selalu ingatkan gitu ya, bahwa sebenarnya itu nanti itu pasti akan munculnya dari istana. Kan kita udah ingatkan bolak-balik seperti itu ya. Dan itu yang terjadi saya kira kan beruntun nih. Satu, Pak Surya Paloh tiba-tiba menyebal dari partai koalisi dengan mendukung Anies. Jadi yang pukulan berikutnya adalah dengan sikap Bu Megawati yang sudah menolak Pak Jokowi untuk mencalonkan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya. Saya kira mungkin kalkulasi semacam ini yang tidak dihitung oleh Pak Jokowi sebelumnya, tapi sekarang dengan cara fight dengan semacam ini, dengan dia menjalin aliansi dengan Surya Paloh, ini kan sebenarnya ini juga bagian dari fight back-nya Jokowi juga terhadap Ibu Megawati kan. Ya itu yang menyebabkan ya yang paling enak sebetulnya Surya Paloh aja kan. Iya. Dia udah aman aja kan. Tiga partai itu nggak mungkin lagi mundur. Jadi bagi Surya Paloh ya apapun negonya gue terima deh. Pokoknya Anies sudah di tangan gue tuh. Nah, itu keahlian Surya Paloh menghitung dengan cara yang semacam kecerdasan jalanan kan, begitu yang orang sering sebut tuh. Bagian-bagian yang nggak pernah dihitung oleh relawan misalnya, maksudnya bukan relawan, kubu sebelah ini, kubu Ganjar itu, bahwa Surya Paloh itu betul-betul lihai dalam bermain politik dan gigit jari lah Ibu Mega. Wah sialan tuh, udah
reshuffle nggak dapat, Surya Paloh malah makin dekat dengan Jokowi itu. Jadi bagian ini yang tadi saya terangkan di awal, upaya untuk menekan balik Ibu Mega supaya, nah karena itu Bu Mega ya lebih baik iya kan Ganjar. Jadi Anies juga tetap rentan, kendati rentan dalam arti akan ada pesaing Ganjar, tetapi secara formal Anies udah jadi calon presiden. Kan cara jadi calon presiden cuma dapat 20%, itu udah selesai itu. Ya. Ini kalau di parlemen 3 kursi mereka ini kan 163, jadi 28%, 28, sekian. Apa lagi itu? Ya itu 28%. Nah itu bahayanya, atau bukan bahayanya sebetulnya, ilmunya 28% ke 31 lompat ke 47 itu udah jadi itu gampang betul. Ya. Ini kita cuma menerangkan begitulah politik. Kalau terlalu lambat dan Bu Mega cemburuin semua orang, ya udah itu dikerjain juga. Pak Jokowi juga begitu, kasih sinyal pada semua orang, akhirnya Pak Jokowi sepertinya mengkhianati Ganjar kan begitu jadinya kan. Jadi bersekutulah nanti Ganjar dengan Ibu Mega yang sama-sama dikhianati Jokowi, kira-kira begitu. Nah masalahnya ya Ganjar ada di situ pun ya PDIP nggak bisa bergerak, nggak bisa tandingi lagi Anies Baswedan. Ya, kan kita lihat ini narasinya Hasto masih terus konfrontatif terhadap Surya Paloh ya. Misalnya ini saya kira, nah ini dia tidak sadar bahwa sekarang ini kalau dalam blok-blok yang ada ini bisa jadi PDIP akan ditinggal sendirian ya kalau kemudian dia tidak meluaskan sikapnya gitu. Ya itu problem PDIP selalu, dia mau marah orang lain tapi dia lupa untuk bangun citra dia sendiri di dalam kan. Jadi ngapain ngomelin Nasdem Hasto itu sementara Ganjar nggak dia asuh tuh. Itu kayak biasanya ada pepatah dalam bahasa asing itu kayak anjing menggonggongi pohon itu kan. Jadi itu yang kerjanya Hasto, kan digonggongi aja tapi itu pohon, itu bukan makhluk. Jadi sebetulnya percuma yang berkali-kali kita minta supaya kalau PDIP mau tegakkan marwahnya, dia declare aja bahwa enggak, kami cuma mau puan itu, dan Ganjar pasti udah anggap dia loss aja tuh, dan kalau Ganjar mendekat dengan Anies juga nggak ada pengaruh apa-apa kan, karena tetap orang-orang yang akan memilih Ganjar tadinya balik lagi ke PDIP itu. Jadi kalau Ganjar di cut loss, nggak ada yang ke Anies, tetap ke PDIP pemilih Ganjar karena setia pada Megawati itu puan. Kan soal beginian kan nggak diketahui oleh rakyat bawah, ini cuman antara elit PDIP aja yang tahu tuh. Jadi kita balik lagi pada semacam dalil, yaitu Anies udah dapat selesai, dia dari fakta jadi faktor, Ganjar justru kehilangan momentum tuh, karena orang akan anggap ini Ganjar nih partainya apa ya. Nah, Megawati mulai menghitung untuk mengambil kembali Ganjar. Nah kalau itu terjadi, Jokowi pasti akan halangi Anies lagi. Kan gampangnya berpikirnya, seandainya Megawati bisa dibujuk untuk mencalonkan Ganjar dengan puan misalnya, maka tukar tambahnya Megawati akan tekan Jokowi untuk tekan Anies, bukan justru mengiyakan. Itu gampangnya. Di situ Pak Prabowo diuji tuh kelihayannya untuk ambil dari wilayah Anies dan tapi makin asik ya. Ini blocking-blockingnya makin asik gitu ya sekarang peta politiknya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Anies dari fakta menjadi faktor, sementara Surya Paloh menang banyak gitu ya. Iya, Surya Paloh menang banyak dan sudah cair. Sudah cairnya ini yang seru nih. Oke, baik, makasih, kita menikmati saja Bung Rocky dari permainan semuanya dengan kacamata 0% ya. Kita tetap seperti itu. Tetap etika kita adalah prinsip 0%. Kalau Anies nggak umumkan 0%, walaupun dia dapat 20%, tetap kita courting legitimasinya. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Kita ngobrol lagi.